Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil 'afwi wal afiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim salatan tahullu biha al-'uqad wa tufarriju biha al-qurab wa tuzilu biha ad-darar wa tuhawwinu biha al-umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yawm al-mubarak ya naltaqi marratan ukhra fi darsina fiqhin nisa ya wa ma'akum jami'an fi fasl al-awwal syariah. Asallallahu an yusahhil lana kulla umurina amin ya rabbal alamin. Wa asallallahu an yassir kulla amrin asir ya. Jadi pada kesempatan kali ini insyaallah kita masih membahas tentang pembahasan daripada fikih wanita yang ada di kitab Fatawa wa Akamil Mar'ah fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Allah Mufti Diyar al-Nasriyah ya, pada pembahasan ma yata'allaqu bi ahkamin nikah yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan yang berkaitan dengan seorang wanita. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum az-zawj min ibnah zaujah sabiqah ya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan yang merupakan anak dari mantan istrinya ya, yang sudah menikah dengan laki-laki lain. Di sini di dalam pertanyaannya ada seorang yang menanyakan rajulun tazawwaja bi imra'atin ya, jadi ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan wahuma balighani, keduanya sudah balik dewasa dan memang waktunya menikah, wadakhala biha, dan telah bercampur atau telah melakukan hubungan suami istri setelah pernikahannya. Tsumma talaqat minhu ya, tsumma talaqat minhu, kemudian keduanya bercerai. Watazawwajat bi akhar, dan si perempuan tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Wa khalafat minhu banat ya, kemudian di pernikahan yang kedua ini perempuan ini mempunyai anak atau misalkan ada anaknya. Yuridu az-zawj al-awwal an yatazawwaja bi ihdahun ya, jadi kemudian si mantan suaminya tadi yang telah menikah dengannya ketika umurnya dewasa, kemudian sudah dukhul bainahuma gitu ya, ingin menikahi salah satu putrinya tersebut, apakah boleh? Itla'na ala hadha su'al wa nufidu anna tazawwuju hadhil mar'ah min zawjiha al-awwal. Jadi pernikahan si wanita tersebut dengan suaminya yang pertama atau yang diceraikan tadi, kemudian ketika mereka sudah balik ya, kemudian mereka sudah duhul, yahrumu banatiha alaih, maka diharamkan bagi si laki-laki atau mantan suami tersebut untuk menikahi anak-anak daripada wanita yang telah diceraikan tersebut, karena statusnya seperti anaknya ya, karena meskipun anak tiri juga tidak boleh untuk dinikahi. Fa idza kana al-hal kama dzukira bi su'al, nah apabila misalkan keadaannya seperti yang ditanyakan tadi, maka tidak sah atau haram hukumnya bagi seorang laki-laki atau suami yang pertama tadi untuk menikah dengan anak atau dari salah satu anak wanita tersebut dengan pernikahan yang keduanya itu ya, bisa dipahami sampai di sini. Jadi tidak boleh karena suami atau si mantan suaminya telah menikah secara sahih dan sudah dukhul juga dengan istri yang mantan istrinya tersebut, maka tidak boleh untuk si suami pertama itu menikahi salah satu dari anak istri
mantan istri tersebut. Bisa difahami sampai di sini? Kemudian pembahasan selanjutnya ada hukmu zuwaj bi ummil ma'qud 'alaiha. Bagaimana hukumnya pernikahan seorang laki-laki dengan ibu mertua, mantan ibu mertua yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Jadi ada pertanyaan, rajulun tazawwaja min binti Bakrin wa lam yadkhul biha. Jadi ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan ya yang masih gadis, dan setelah pernikahannya belum ada dukhul atau belum melakukan hubungan suami istri dan sebagainya, kemudian si laki-laki tersebut menceraikan istrinya atau perempuan yang masih bakar atau masih gadis tersebut, wa yarghabu zawjahu min ummiha allati tuwfiya zawjuha. Kemudian setelah menceraikan anak perempuan tadi, si laki-laki tersebut ingin menikahi ibu daripada mantan istrinya tersebut atau ibu mertuanya tersebut yang mana telah meninggal suaminya. Apa boleh menikah izwajuhu bi ummiha Allah? Bolehkah seorang laki-laki menikahi dengan mantan mertuanya itu? Itla'na ala hadha su'al wa nufidu annahu mata kana aqdu zuwajir rajul al-madhkur bihadal binti aqdan sahihan syar'iyan hurrimat alaihi ummaha wa in lam yadkhul bihadal bin. Ya, apabila seperti pertanyaan di atas, ketika laki-laki tersebut menikahi anak perempuan yang masih gadis dan belum berumur tersebut dengan akad sahih secara syariat, secara hukum agama ya, dan diketahui oleh banyak orang, maka haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahi ibu daripada mantan istrinya tersebut atau mantan ibu mertuanya tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ya, bisa difahami. Jadi tidak boleh menikahi mantan mertuanya ya. Nanti ada hubungan, ya semua orang kita tahu sendiri ada hukum sosial di antara lingkungan kita dan sekitarnya ya, karena semuanya juga tidak hidup sendiri, semua orang harus melihat dari sisi baik kemaslahatan bersamanya. Kemudian di pembahasan selanjutnya ada al-ikhtilaf fi inqida'il iddah bil haid ya. Ketika ini ada pertanyaannya bahwa misalkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan, kemudian keduanya bercerai dan suami mentalak 3 kepada istrinya tersebut. Nah, kemudian laki-laki tersebut ingin menikah lagi dengan saudara sesusuan daripada istri ini, ya. Waqad ikhtalafatil mutlaqah ma'amutnya. Kemudian ini berbeda pendapat atau berbeda gagasan antara suami dan istri tersebut tentang berapa lama masa iddah yang telah dijalankan oleh si istri tersebut. Bahwa istri yang dicerai tersebut mengaku bahwa baru 3 bulan diceraikan dan mungkin belum mencapai masa salah satu kuru, atau dia belum mencapai masa 3 kali masa suci atau 3 kali masa haidnya ya. Wahya tukadzibuhu fil madinya. Kemudian dia berbohong kepada dan bagi suaminya merasa istri tersebut telah selesai masa iddahnya atau telah melewati 3 kuru karena istri ini mendawatil haid gitu ya. Nah, kemudian kita harus mengambil qaul yang mana? Apakah kita mengambil pengakuan daripada istri tersebut bahwa belum selesai masa iddahnya karena dia juga takut untuk tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal lagi, atau kita harus mengikuti perkataan suaminya yang mana mengatakan telah selesai masa iddahnya. Itla'na ala hadha su'al wa nufidu annahu qala fi syarh ad-dar qabla fasli fil hadad ma nasahu kadzabathu fi muddah tahtamiluhu lam tasfahu nafaqataha wa lahu nikah utiha amalan bi khabarihima bi qadri imkan. Jadi kita bisa mengambil daripada berita yang diberikan daripada suami tersebut dan berita yang diberikan daripada istri tersebut gitu ya.
Jadi fahina idin yaqbalu qauluha. Jadi kita bisa menerima qaul si suami tersebut. Jadi laki-laki tersebut boleh menikahi dengan saudara atau dengan wanita lain tersebut, dan si wanita juga masih bisa mendapatkan nafkahnya gitu ya. Walhasil annahu ya'malu, jadi kita yu'mal atau mengambil ibrohnya atau mengambil pendapatnya bi khobarihima, daripada bi khobaroihima, jadi daripada pendapat atau berita daripada keduanya, bi qadril imkan, dengan semampunya mungkin gitu ya, bi khobarihima huwa haqquhu ya, dengan mengambil keputusan dari apa yang dikabarkan oleh suami karena itu merupakan haknya, wa haqqu syar'i bi khabariha fi haqqiha min wujubin nafaqah, dan dari berita yang diberikan oleh pada istrinya tersebut karena dia wajib juga mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ya, supaya tidak ada kesulitan di antara istri tersebut yang ditinggalkan. Ya, bisa difahami sampai di sini. Jadi tadi kita membahas tentang bagaimana seorang laki-laki karena ada beberapa mahram ya, seperti yang telah kita bahas, ada mahram atau wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki itu karena ada juga mahram mu'abbad, ada juga mahram yang mu'aqqad. Yang mu'abbad itu disebabkan karena kekerabatan, seperti seorang laki-laki tidak boleh menikahi ibunya, tidak boleh menikahi anak perempuannya, tidak boleh menikahi saudara-saudari kandungnya, tidak boleh menikahi keponakan, tidak boleh menikahi bibi dari ayah dan bibi dari ibunya. Kemudian ada juga yang mu'abbad karena perkawinan gitu ya. Tidak boleh menikahi anak tirinya, tidak boleh menikahi juga seorang laki-laki ini menantunya, tidak boleh juga menikahi ibu mertuanya, tidak boleh juga menikahi ibu atau nenek tirinya dan sebagainya. Bisa difahami sampai di sini ya. Jazakumullah khair al husnul ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan videonya. Mohon maaf, kali ini catatan saja dikumpulkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Nafa'anallahu bi ulumi masyayikhna fid dharaini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.